Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang senantiasa melimpahi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah ingin membagikan intisari kajian yang sangat penting dan mencerahkan yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Endang Sutisna, Master Pendidikan, pada khutbah Jumat hari ini. Beliau membahas tentang sebuah topik yang kadang luput dari perhatian kita, namun sangat fundamental bagi kehidupan seorang muslim, yaitu pentingnya muhasabah diri atau introspeksi. Kajian ini diawali dengan wasiat takwa yang menyeru kita semua, para jamaah, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya tentu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, pendengar setia, Ustadz Endang Sutisna, Master Pendidikan, menjelaskan bahwa muhasabah ini berawal dari pemahaman kita tentang konsep hisab. Hisab itu adalah perhitungan amal perbuatan yang pasti akan kita hadapi di akhirat nanti. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah tempat beramal tanpa hisab, sedangkan akhirat adalah tempat hisab tanpa amal. Masya Allah, kalimat ini sungguh menohok, menegaskan betapa kesempatan beramal itu hanya ada selama kita masih diberi hidup di dunia ini. Maka dari itu, muhasabah menjadi sangat krusial. Muhasabah adalah upaya seorang hamba untuk mengevaluasi amal, sikap, dan perbuatannya secara terus-menerus. Tujuannya agar kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat." Nasihat dari salafus solih, para ulama terdahulu, juga tak kalah membekas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab." Beliau sendiri dikenal sebagai sahabat yang paling banyak menangis karena takut akan hisab Allah, padahal beliau adalah seorang khalifah yang terkenal paling adil dan warok pada masanya. Sungguh sebuah teladan yang luar biasa. Ustadz juga memberikan perbandingan yang menarik tentang muhasabah diri, yaitu antara Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahan beliau sama sekali tidak menyalahkan iblis. Sebaliknya beliau langsung mengakui kesalahannya dengan berdoa, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Doa ini menunjukkan sikap bertanggung jawab dan introspeksi yang tinggi. Berbeda sekali dengan iblis, ketika dihukum dan diusir dari surga, ia justru langsung menyalahkan Nabi Adam, mengatakan bahwa semua ini terjadi karena Adam. Ini adalah contoh jelas sikap menyalahkan orang lain dan menolak untuk introspeksi. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Janganlah mudah menyalahkan pihak lain atas kesalahan atau musibah yang menimpa, tapi mari kita introspeksi diri terlebih dahulu. Kemudian ada contoh muhasabah lain dari sosok Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah salah satu khalifah Bani Umayyah yang terkenal dengan keadilannya, sampai-sampai disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Saking adilnya, konon serigala pun tidak mengganggu ternak gembala di masa pemerintahannya. Namun demikian, beliau senantiasa menangis di malam hari karena takut tidak adil dalam memegang amanah sebagai khalifah. Ini menunjukkan tingkat muhasabah yang luar biasa, bahkan bagi seorang pemimpin yang sangat adil. Lalu, apa saja sih alasan pentingnya kita bermuhasabah? Ustadz menjelaskan ada 3 poin utama. Pertama, hisab pasti akan terjadi. Setiap manusia pasti akan dihisab atas perbuatannya. Dan insya Allah, bagi orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan, akan dihisab dengan mudah. Kedua, umur kita terbatas. Hidup di dunia ini punya batas waktu. Setelah meninggal, hisab akan menanti kita. Tidak ada tawar-menawar lagi. Ketiga, dosa seringkali tidak kita sadari. Dosa-dosa kecil yang terakumulasi bisa menjadi banyak tanpa kita sadari.
Ini seperti analogi kayu bakar yang dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh para sahabat hingga menjadi banyak. Hati-hati dengan dosa-dosa kecil ya pendengar. Lantas, aspek-aspek apa saja yang perlu kita muhasabahi? Ustadz Endang Sutisna, Master Pendidikan, memaparkan 5 aspek penting. Yang pertama, akidah dan keimanan kita. Sejauh mana kepasrahan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kualitas ibadah kita. Mari kita evaluasi kualitas salat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Apakah sudah khusyuk? Sudah sesuai tuntunan? Ketiga, ucapan dan perbuatan. Mari kita nilai setiap perkataan dan tindakan yang sudah kita lakukan. Apakah sudah membawa manfaat atau justru kemudaratan? Keempat, penggunaan harta dan waktu. Bagaimana kita memanfaatkan rezeki dan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita? Apakah sudah di jalan yang benar? Dan yang kelima, dosa hati. Mari kita waspadai dan bersihkan hati dari sifat ria, sombong, iri, lalai, dan penyakit hati lainnya yang bisa merusak amal kita. Ustadz juga mengingatkan kita, jangan sampai merasa malas untuk bermuhasabah karena takut keburukan diri kita ketahuan, atau merasa sudah cukup baik. Ingatlah, perbaikan diri adalah proses yang berkelanjutan sepanjang hayat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan mendapatkan rahmat Allah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang cerdas ya pendengar. Dari kajian ini, ada beberapa hikmah dan kesimpulan yang bisa kami garis bawahi. Pertama, muhasabah adalah kunci utama untuk terus memperbaiki diri, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun akhlak, sebelum tiba hari perhitungan yang pasti. Kedua, mengambil pelajaran dari Nabi Adam alaihi salam, kita harus selalu bertanggung jawab atas kesalahan diri sendiri dan menghindari menyalahkan orang lain, bahkan iblis sekalipun. Ketiga, dengan menyadari keterbatasan umur dan potensi dosa yang tak disadari, muhasabah mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh. Keempat, muhasabah membantu kita hidup lebih sadar akan setiap ucapan, perbuatan, penggunaan harta dan waktu, serta menjaga hati dari penyakit-penyakit yang merusak. Dan yang kelima, ciri orang cerdas adalah mereka yang proaktif mengevaluasi diri dan mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat, bukan yang hanya mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan tanpa usaha. Kajian yang penuh hikmah ini ditutup dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa ditetapkan dalam keistiqomahan, kepatuhan, dan terus diberikan kemampuan untuk bermuhasabah dan memperbaiki kualitas dan kuantitas amal, sehingga ketakwaan dan keimanan kita terus bertambah. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya hanya di Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.